Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mustafa wa Muqtada Sayyidil Qainat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was-syuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. ثم وصلنا مصنف هذا الكتاب السيد أحمد بن زيد الحبشي ووصلنا إلى الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي الشافعي. الفاتحة. ثم وصلنا إلى حضرة المرحوم شمس العارفين كأسد شمس العارفين في قوة الشيخ المنور. ثم وصلنا إلى بحرير العظيم كأسد الدين جزر العارفين رضي الله عنه وعن سائر السادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمد بحمايتهم ويمدنا بعددهم وينفعنا ببركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw udlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'dha'i fardhu 'ainin ala kulli muslimin. Wa hifdzul qalbi, dan adapun menjaga hati. Wa hifdzul qalbi, dan adapun menjaga hati, minal ma'asi, dari maksiat-maksiatnya hati, wajibun, ialah wajib, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Ini yang dimaksud maksiat bukan hanya maksiatnya badan, maksiatnya mata, maksiatnya tangan, hati pun juga mempunyai maksiat. Salah satu maksiatnya hati adalah takabur, sombong, riya, ataupun merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Termasuk juga maksiatnya hati adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Banyak dalam hal seperti ini. Terkadang justru dengan kita berprasangka buruk, bukan malah kemudian membenarkan apa yang ada dalam prasangka kita. Justru orang yang diprasangkai seperti itu terkadang mendapatkan pangkat, bahkan sampai wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wilayah adalah pangkat
kewalian. Ada seseorang yang selama dia mempunyai rezeki, dia mendatangi tempat minuman-minuman keras. Dia beli, dia borong, semampu dia beli. Sewaktu dia mendapatkan rezeki lagi, dia akan mendatangi tempat PSK, tempat bekerja seks komersial atau seorang pelacur. Dia datangi, dia kasih uang, tutup pintunya, jangan menerima tamu untuk malam ini, karena malam ini kamu telah saya bayar. Tapi benih norok, setelah dibayar keluar lagi. Cek roro-roe pun benih maklumah, mi norok ke dalam. Kalau bukan makamnya jangan ikut. Akhirnya di masyarakat gaduh. Bahwasanya si fulan itu sering minum minuman keras, sering mendatangi tempat pelacuran. Sampai si istrinya pun merasa khawatir kepada si suami ini, sampai mengatakan bahwasanya kalau kemudian engkau mati, siapa yang akan mensolati, siapa yang akan mengurus jenazahmu kalau engkau terus melakukan seperti itu. Padahal si istri tahu bagaimana sikap suaminya, perilaku suaminya. Si suami dengan santai mengatakan bahwa sudah, kamu tidak perlu khawatir, karena kalau saya meninggal, yang akan mengurus saya adalah seorang khalifah. Seorang khalifah artinya seorang raja atau presiden. Ini salah satu tanda kewalian, la khaufun wa lahum yahzanun. Tidak merasa takut dengan prasangka orang lain, dan juga tidak khawatir karena murni yang dia lakukan adalah mempunyai dasar. Jadi tidak khawatir berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak khawatir kalau kemudian dibenci oleh orang yang memang pro terhadap kemungkaran. Tidak perlu khawatir, yang penting benar, yang penting mempunyai dasar. Tapi pun jangan terlalu ekstrim juga, karena memang masyarakat menggunakan sistem tarik ulur. Wah, ini tidak sholat, neraka ini. Bukan surat pendakwah seperti ini. Tapi bagaimana dirangkul dengan baik, diberikan pembinaan. Ya soal dengan kita berdakwah di masyarakat, kemudian mendapatkan cibiran, mendapatkan rintangan, karena memang sudah merupakan sunnatullah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, hatta Rasulullah SAW sewaktu berdakwah bukan hanya masyarakat, bahkan dari golongan keluarga sendiri, seperti Abu Jahal. Ini masih pamannya Nabi, termasuk Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lain. Sampai Allah mengecap tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab ini sewaktu Rasulullah SAW berdakwah, dia itu mengikuti di belakang Rasulullah, dengan kemudian menyampaikan tidak perlu diikuti. Dia itu ponakan saya itu gila, ponakan saya itu tukang sihir dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah di depan itu mengajak berdakwah kepada masyarakat, di belakangnya didorong pamatah. Dan setiap pewaris Nabi atau pewaris dakwah Nabi pasti juga ada Abu Jahalnya. Makanya sewaktu berdakwah, ya tidak perlu khawatir
terhadap cemooh orang lain, terhadap hinaan orang lain, bahkan cibiran orang lain. Memang merupakan sunatullah, merupakan tantangan. Kalau dawuhnya Kiai Hasan Syamsul Arifin, ya kalau tidak ingin ruwet jangan berjuang. Kalau tidak ingin ruwet jangan berjuang. Memang seperti itu. Itu wajib. Karena konsep soleh dengan musleh beda. Rasulullah SAW sewaktu menjadi orang soleh terhadap dirinya sendiri, Rasulullah siapa yang tidak mengagungkan? Semuanya menyaksikan bahwa Rasulullah adalah orang baik, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi sewaktu Rasulullah mengajak kebaikan, musleh, orang yang mengajak kebaikan, maka hampir semua penduduk Mekah memusuhi kepada Rasulullah SAW. Orang soleh memang biasa, kalian ini benar. Tapi kalau orang musleh, orang yang mengajak kebaikan, cenderung dimusuhi. Tapi jangan kemudian berhenti. Dan beda. Nah, kalau dawuhnya Gus Bahar, misalnya saya berdakwah di Bali, yang mana Bali itu banyak penentangnya misalnya, karena banyak non-muslimnya misalnya, maka haram kalau kemudian saya memilih tempat dakwah berpindah ke Sukorejo. Waktu itu menyampaikan di Sukorejo, pindah ke Sukorejo yang memang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Bahkan beliau sampai mengharamkan. Artinya dakwah juga tidak boleh memilah-milih. Saya pilih tempat yang memang orangnya lebur, misalnya seperti itu. Ya itu bukan dakwah. Dakwah memang seperti itu. Ada tantangan di situ. Rasulullah bukan kemudian tidak banyak yang menentang beliau, bahkan pamannya sendiri. Ini sudah jelas-jelas pamannya pernah membuat sebuah lubang ya, kemudian mengutus seseorang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sampaikan kepada Muhammad bahwa pamannya sedang sakit. Di depannya ini lubang ditutupi pelepah korma, sehingga sewaktu Rasulullah menjenguk pamannya akan terpelosok dan jatuh ke dalam jurang. Sampaikan bahwa Muhammad, pamanmu sedang sakit. Seketika Rasulullah mendengar bahwa pamannya sakit, langsung hendak ingin menjenguk. Datang. Tapi sebelum Rasulullah sampai kepada jurang yang digali oleh pamannya itu, ada malaikat Jibril yang membisikkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di depanmu itu ada jurang. Sontak Rasulullah langsung putar arah, langsung balik pulang. Pamannya yang melihat Rasulullah kembali, maka langsung tanpa sadar refleks memanggil, bangun dari tempat tidurnya, akhirnya jatuh terpelosok ke dalam lubangnya sendiri. Coba minta tolong. Misalnya jurang itu 15 meter ya, diulur apa? Pakai tali itu 10 meter, maka jurang itu berubah menjadi 20 meter, sehingga tidak sampai tali itu. Sampai kemudian minta tolong kepada Nabi Muhammad agar dikeluarkan dari lubang itu. Setelah dikeluarkan, bukannya berterima kasih, malah apa? Sihirmu memang mantap. Kan? Kalau untung Rasulullah ya Hasan Nas khalqan wa khuluqan. Bagus manusia di dalam bentuk dan juga akhlaknya juga mapan. Untuk Pak Kababan kan ceprek boleh gitu ya. Itu Rasulullah gitu. Jadi ingat kepada tadi simpulan itu ada namanya, makhluk bahasa Indonesia. Setelah itu beliau yang sering membeli minuman khamr, minuman keras, khamr, dan sering mendatangi PSK ini meninggal.
meninggal bahkan jasadnya diabaikan, dibiarkan oleh masyarakat sekitar, mati di jalan ini dibiarkan. Dan bersamaan seorang khalifah itu, sang khalifah itu menyamar menjadi rakyat biasa, hendak melihat-lihat keadaan rakyatnya di bawah. Kaget melihat ada orang meninggal tapi dibiarkan. Kaget. Kenapa engkau biarkan ada orang meninggal tapi tidak diurus? Apa katanya masyarakat? Biar sudah, orang itu orang fasik. Orang itu sering minum minuman keras. Orang itu sering berzina dengan pelacur. Sampai kemudian si raja sama pengawalnya ini membawa jenazah orang yang meninggal ini, dibawa kepada istrinya. Si istrinya itu nangis, aduh, latade, sudah tiada orang yang menutupi dosa orang lain, orang yang menutupi, mengurangi perzinahan orang lain, katanya istrinya. Kaget juga itu. Apa yang dilakukan suamimu ini apa? Tadi saya sempat mendengar bahwa menurut masyarakat suamimu ini sering pergi ke bar, diskotik gitu ya. Terus juga sering mendatangi tempat pelacuran. Sebenarnya apa yang terjadi? Sampaikan bahwasanya suami saya itu kalau mempunyai rezeki, dia akan memborong minuman keras yang ada di warung, kemudian dia tuangkan ke WC, dia buang. Setidaknya saya mengurangi pemuda Islam, pemuda Muslim tidak main minuman keras. Diborong, beli, buang tapi. Terus dia sering mendatangi pelacuran, iya. Tapi dia itu membayar pelacur, kemudian meminta pelacur itu menutup pintunya. Jangan terima tamu malam ini, kamu sudah saya booking. Tutup, saya pulang, gitu ya. Untuk agak pelacur sekarang, setelah diterima buka pintu lagi kan gitu ya. Untuk pelacurnya pelacur yang jujur kan gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan menjadi dia kan menjadi jelek di masyarakat. Sudah saya peringati. Tapi beliau mengatakan nanti yang akan mensolatkan saya itu adalah seorang khalifah. Seperti si khalifah itu menangis menyaksikan bahwa kewalian si fulan ini, mengaku bahwa saya khalifah begini. Kemudian disolatkan bersama khalifah, ya karena khalifah yang datang. Ulama-ulama besar pun juga datang untuk menyolatkan, masyarakat pun juga datang. Ini banyak cerita-cerita seperti ini. Termasuk dalam kitab Al-Mawaid Al-Syuriyah ada seorang wali yang dibuang oleh masyarakat ke tempat sampah. Jadi jangan pernah sebutkan kepada orang, siapa tahu bakatnya diberikan pangkat ilahiyah oleh Allah, diberikan pangkat kewalian. Barangkali menurut kita, wah ini tidak keren ini. Tapi kalau Allah masukkan ini, bahkan seorang wali pun tidak tahu, terkadang tidak tahu bahwa dirinya diangkat menjadi wali. Ada yang masyhur itu, yang masyhur, yang dirinya wali tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya diangkat menjadi wali. Diangkat jadi wali, ini lucu sebenarnya. Hanya lantaran dia itu sabar terhadap istrinya yang cerewet. Istrinya ngomel-ngomel didengarkan aja gitu. Tapi membuat negara dia wali, pilih namun kodak lah. Sumembuk merolah, dengan gendeng lah, pemangkok, bimaburi dan gendeng lah gitu. Itu cara cepat diangkat menjadi wali gitu ya. Tapi cok bengkok, nah gitu. Itu kata gini pun tak pernah bojel, ya tak bisa juga. Artinya dirinya harus soleh, diberikan ujian oleh Allah, dikasih istri yang cerewet misalnya. Sampai cok jalan keluar. Masyhur itu, masyhur.
Bahkan dalam kitab Zadul Zawjain, dalam kesempatan yang lain Allah sampai bisa melunakkan hati seekor singa hanya lantaran si laki-laki ini, si rajul ini sabar terhadap sifat keburukan istrinya. Akan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar disebutkan orang yang sabar terhadap perangai buruk istrinya maka akan mendapatkan pahalanya Nabi Ayub. Kalau seorang istri bersabar terhadap perilaku jelek suaminya maka akan mendapatkan pahalanya Siti Asia. Bagaimana Siti Asia? Melayani kepada Fir'aun. Sekalipun Fir'aun itu adalah orang zalim. Jadi salah satu penyakit hati adalah berburuk sangka kepada orang lain. Mudah berburuk sangka. Ini kebanyakan memang saya pernah mengadakan penelitian waktu kuliah. Memang karakter orang Indonesia itu seperti itu. Siap, mudah menebak. Belum kejadian itu nanti begini itu nanti. Ini belum terjadi. Ada orang yang berniat misalnya, biar sudah misalnya Nailul, biar saya yang mau anu itu, saya mata paham kok. Misalnya seperti itu. Ada orang saya tak senang karena Nailul, langsung berburuk sangka kepada Nailul siapa? Saya tahu kepada Nailul itu. Nanti ujung-ujungnya itu begini. Dia itu cuma pengen mencari apa ya, pujian dari orang. Nah, terkadang memang ini menjadi karakter di Indonesia. Dan saya melakukan penelitian, memang tidak semua deh. Tidak semua. Kenapa kok seperti itu kebanyakan karakter orang Indonesia? Kenapa? Karena saking lamanya dijajah oleh Belanda. 350 tahun. Makan kepada orang saya bantu kan berapa? Oh, londo ini kan gitu. Belum tere. Karena memang sering dibodohi, kita sering dibodohi. Jadi kemudian menimbulkan karakter yang mudah apa ya, berprasangka buruk kepada orang lain. Sehingga nanti ujung-ujungnya begini, nanti ujung-ujungnya begini. Dan ini penelitian, tentu penelitian kan tidak semua. Artinya kalau kemudian kita yang seperti itu, ya monggo dirubah karakter kita. Artinya apa? Jangan mudah suudzon kepada orang lain. Jangan mudah menyimpulkan sebelum betul menyaksikan bahwa orang lain itu mempunyai niatan baik. Ternyata punya niatan baik, perasaannya juga gak ada. Siap, paling itu begini. Paling tidak ada maunya. Padahal yang mau nolong tulus, murni, memang lillahi ta'ala, karena kasihan. Ini sangat sering ada orang yang punya rasa simpatik sehingga ingin membantu orang lain, tapi dengan yang akan dibantu ini kemudian tidak direspon dengan baik, karena dianggapnya dia itu punya niatan baik karena ada tujuannya, karena ada maksudnya. Tidak boleh. Maka tidak boleh orang yang berprasangka buruk, suudzon, mempunyai prasangka buruk kepada orang lain, maka tidak boleh. Tapi kalau husnudzon, sekalipun kita salah, maka kita masih mendapatkan kebaikan dari husnudzon. Kita berhusnudzon kepada orang, sekalipun orang itu sebenarnya memang punya niat jahat kepada kita, tapi kita berhusnudzon, maka kita masih mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau kita suudzon, kalau kemudian salah, benar pun, maka tetap itu ditulis kejelekan. Maka tidak boleh kita mempunyai prasangka buruk kepada orang lain. Wa kadza hifdzul a'dha'i, dan demikian pula menjaga anggota tubuh. Artinya maksiatnya anggota tubuh. Fardhu ainin ialah fardhu ain ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim.
Famin ma'asil qalbi ialah sebagian dari maksiat-maksiatnya hati. Famin ma'asil qalbi ialah sebagian dari maksiat-maksiatnya hati. Asyakku fillahi ta'ala, adapun ini yang membuat muqaddam ya. Adapun ragu kepada Allah Ta'ala, ragu terhadap Allah Ta'ala, ragu terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Asyakku, ragu kepada rizki yang telah diatur oleh Allah, ragu terhadap rizki, maka sama halnya kita meragukan yang memberi rizki. Makanya kita hidup ini sudah ditentukan rezekinya. Tak perlu iri dengan yang lain. Yang lain kenapa bisa kaya? Wah, jangan-jangan Allah ini tak sayang kepada kita. Gimana dalam surat Al-Fajr itu, fa ammal ladzina idza qatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ya. Wa amma idza qatalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Mun beri rezeki saya banyak, dirinya merasa dimuliakan oleh Allah. Kalau rezekinya apa berseret, merasa dihinakan oleh Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang sudah datang dari Allah, kalau rezeki kita ya sudah terima sudah. Karena Allah Tuhan, kita makhluk, itu kan harus tawakal penuh kepada Allah. Karena sewaktu lahir kita pun tidak bisa memilih. Seandainya bisa memilih, mungkin kalau saya ya buat proposal, kalau saya dilahirkan, tolong dilahirkan dari istrinya Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kayaknya kata disajin kan gitu kan ya. Tapi tidak bisa seperti itu. Dalam rezeki kita mau ngatur kepada Allah. Kita diberikan kulit yang putih, hitam, black sweet misalnya. Hilang sweetnya dari blacknya, ya tidak pernah minta ya, tidak pernah minta. Masa pas ego gede. Begitu juga dalam rezeki, sudah tawakal saja sudah. Apa yang Allah berikan kepada kita semata-mata itu merupakan kebaikan untuk kita. Dalam hal ini ini kayak Suria ini, ada hikayatnya. Setiap ada hikayatnya. Ada orang yang buta, mengeluh kepada Allah kenapa dirinya dilahirkan dalam keadaan buta. Sering menyalahkan Allah bahkan sering menyalahkan Allah. Suatu ketika ada perintah raja ini zalim dan zalim, memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap seorang pemuda yang normal untuk dijadikan dimakan. Artinya apa, kanibal saja, makan daging manusia. Termasuk si buta ini kena tangkap juga. Kemudian setelah dihadapkan kepada raja, si buta ini, raja tidak mau. Saya yang seperti ini tidak doyan, katanya raja. Sama yang buta saya tidak doyan. Akhirnya seketika si buta ini langsung bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya terlahir dalam keadaan buta. Yang tadi sempat mengeluh. Jadi apa yang diberikan Allah semua pasti ada hikmahnya. Tidak perlu. Misalnya, mau coba ipagun tentang ipagoteh misalnya. Mau ipacal coba ipagun tentang kanan. Nah, jangan kalau kemudian kita ipagun kita sering berbuat maksiat gitu ya. Kan penting lah, terkadang coba lah syukur yang penting kode gitu ya. Yang penting karena saya yang dulu, jangan pernah takut sekali menjelek, jangan pernah takut mencintai seseorang.
orang, karena yang seharusnya takut yang dicintai kan gitu. Tapi memang jodoh ini unik, jodoh ini unik. Kalau kemudian jodoh ini bukan Allah yang mengatur, pasti segentak oleh syaratin. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi karena Allah yang mengatur, terkadang saya lagi, mohon maaf, tidak ganteng. Artinya tidak ganteng ya coba gitu ya. Tapi kemudian mendapatkan istri yang cantik, banyak itu. Bahkan saya kadang iri juga gitu. Tak pantas gitu loh, pantasan kok gitu kan. Tapi si perempuan ini tidak mau terkadang, memang maunya sama si jelek gitu. Karena memang Allah sudah yang mengatur. Kayak ceritanya Sulaiman sama Fatimah itu ya. Iya kan pernah kan ceritanya Sulaiman kan? Sulaiman yang dengan Fatimah itu. Maka kemudian yang seperti itu kan saling melengkapi. Ini pasangan surga yang seperti itu. Jadi bersyukur. Bersyukur misalnya saya tak kerjaan saya juga mendapatkan istri yang cantik, syukur karena pasangan yang seperti ini adalah pasangan yang ideal, pasangan yang kelak insya Allah menjadi penghuni surga karena menjadi pasangan yang bersyukur dan bersabar. Karena saya lagi melihat istrinya yang dandan, saya tuh bersyukur mempunyai istri secantik kamu. Istrinya membalas, ya mas, saya juga bersabar mempunyai suami. Jadi kan menjadi pasangan yang ideal, menjadi pasangan yang bersyukur dan bersabar. Kalau hal ini yang dua ini sudah diterapkan dalam pasangan, apakah apa yang pantas kan pasti surga juga. Bagaimana derajatnya orang yang bersyukur itu sangat luar biasa. Makanya katanya Syekhona KJS Badri Mastuki nyampaikan kepada saya, cuk syukurkan kepada kiai yang naik mobil Alphard karena syukurlah kiai dan dalam mobil Alphard itu melebihi derajatnya orang yang syukur dengan kekurangannya. Thank you derajat orang syukur. Makanya tidak mudah, tidak setiap kita dimampukan oleh Allah untuk bersyukur. Terkadang sewaktu mendapatkan nikmat kita lupa, betul. Iya kan? Karena susahnya orang yang bersyukur. Orang yang mau bersyukur ini cuma orang yang terpilih oleh Allah. Makanya kalau kemudian kita ingin menjadi orang yang terpilih, paksa untuk bersyukur ala kulli hal atas setiap keadaan kita. Memang terkadang seorang kiai sewaktu menggunakan kendaraan yang kaya, yang mewah, terkadang orang ini mudah surga. Kiai mobilnya Alphard, masa rela kiai salah ruwet ngurusi umat, kiai bawa mobil kol misalnya sila jalan setengah meter mogok gitu ya, soto pesantren gitu kan tak asik gitu ya. Imam Syafi'i salah satunya juga seperti itu. Imam Syafi'i ini kan sering berguru kepada orang, gurunya itu kan tidak ada yang kaya. Imam Syafi'i ini menjadi dalil kepada dia yang tidak kaya katanya. Imam Syafi'i ini sewaktu berguru kepada Imam Malik, melihat Imam Malik ini kan kaya raya. Karpetnya Imam Malik ini ya, permadaninya Imam Malik ini apa kali itu? Menegilja ini. Kaki kita itu tidak kelihatan, saking geri empuknya, tidak ada di sini. Itu kekayaannya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Siapa yang tidak mengakui kealiman beliau? Tapi kekayaannya luar biasa. Imam Syafi'i sempat kiai kaya, yang gitu. Tapi sewaktu Imam Syafi'i itu pamitan, ya Imam, apakah ada orang sealim engkau? Ada, katanya Imam Malik. Tapi sekarang sudah meninggal, katanya gitu. Namanya Abu Nu'man atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah.
Tapi beliau itu mempunyai murid dan ilmunya itu dititipkan kepada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Coba kamu datang ke sana, berguru ke sana, belajar mazhabnya Imam Hanafi di sana. Kemudian Imam Syafi'i ini dikasih uang sama ibu berdinar-dinar, bahkan 60 dinar. Kalau dirupiahkan ke sekarang itu miliaran. Imam Syafi'i baru kemudian sadar, oh iya ya, saya itu mau jadi guru tak pernah S1 seperti Imam Malik. Jadi manfaatnya Imam Malik ini kaya. Sewaktu saya mau pindah saya S1. Abuya begitu, Abuya Syed Muhammad itu. Setiap santri yang mau pulang kan untuk tinggi masuk tidak apa-apa. Jadi norok mantapnya Imam Malik. Untuk tinggi miskin, norok mantapnya Imam Syafi'i kan gitu kan. Terus kemudian datang kepada Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, muridnya Imam Hanafi. Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini menghitung uang emas. Bukan menghitung di dalam, tapi di tempat tamu itu. Dijejer uangnya itu. Dijejer. Paket lagi Imam Syafi'i. Ini kiai kok marah membutuhnya gitu. Katanya Imam Syafi'i kepada Muhammad bin Hasan Syaibani. Kemudian Muhammad bin Hasan Syaibani menyampaikan, kamu rela kalau uang ini ada di tangan orang fasik, jadi digunakan untuk maksiat, digunakan untuk berjudi, berzina dan lain semacamnya, kamu mau? Tidak ada. Jadi saya boleh kaya? Iya boleh. Jangan diserahkan kepada orang fasik. Cukup sampai saja yang kaya katanya. Jadi memang setelah itu maka ada dalil setiap kiai harus kaya, meskipun banyak yang tidak kesampaian gitu ya. Seperti yang Rasul itu kan luar biasa. Tapi beliau tak meregem gitu. Tak meregem beliau. Termasuk saya oleh barokahnya juga ibu antar kepala Palembang dionggosi sama beliau gitu ya. Tapi beliau tak kaya kan tak kira santrinya yang ngonggosi kan seperti itu kan. Jadi taruh lambana Imam Malik ngonggosi Imam Syafi'i kan gitu. Ngonggosi guru, ngonggosi santren. Tapi yang terjadi di masyarakat terkadang kan berbeda. Mak kiai membela soki gitu ya. Mak kiai membela seakan-akan ini apa ya? Menjadi nilai yang jelek di masyarakat. Apa yang membuat orang kafir pas soki gitu dianggap biasa-biasa saja, dianggap mau kaprah ya. Jadi seakan-akan tak terima kepada kiai soki gitu ya. Seakan-akan merasa iri, jangan bersyukur untung kekayaan itu ada di seorang kiai. Jadi apa? Kekayaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat, berdakwah gitu kan. Demi berdakwah sedikitnya lah mesti tak kira yang pribadi sekali. Ini kalau yang lebih aneh justru saya baca hikayat di buletinnya Sidogiri. Ada seorang guru yang dia dalam tarekat, dia itu fakir. Kemudian meminta kepada muridnya untuk meminta nasihat kepada si Kiai si Fulan misalnya. Begitu datang kepada Kiai si Fulan ini, ternyata pakaiannya betul-betul mewah. Pakaiannya mewah. Pas minta nasihat, begitu melihat, ya ini kok rumahnya megah, ya ini kok kaya raya ya. Kok nombok dunia katanya santrinya si kiai yang miskin. Akhirnya dia datang, kamu siapa? Saya muridnya Kiai Fulan bin Fulan. Terus apa datang ke sini? Untuk minta nasihat. Sampaikan kepada gurumu ya. Suruh jangan mikirkan dunia terus, katanya gitu. Kata balik gitu ya. Tapi
dirinya pakainya mewah, terus berpesan kepada kiainya si santri ini yang miskin, suruh aja pikir dunia melolong, katanya gitu. Ini apa tidak terbalik aja gitu. Begitu sampai kepada si kiai baru, iya, yang dia sampaikan benar, yang dia sampaikan. Terkadang memang kita jangan mensuudzon kepada penampilan luar. Bisa saja penampilan luar itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Itu yang dinamakan zuhud. Zuhud itu bukan tanda dunia. Zuhud itu bukan tidak mau terhadap kekayaan, tapi dia cari kekayaan dunia kemudian dipergunakan untuk akhirat. Itu namanya zuhud. Mun ada orang pas tanda dunia bilangnya, beri pasien tidak. Tapi tak mau keluar ganti berusaha berikhtiar mencari uang misalnya. Ini bukan zuhud. Males. Oh ya itu mau zuhud, bukan seperti itu. Banyak kiai-kiai yang juga bercocok tanam. Di Jember juga ada kiai yang bisnis mobil. Jadi abah nak tenang, pesantren pun juga aceh. Memang harus punya usaha. Harus punya usaha yang sekiranya bisa mendatangkan, menghasilkan uang, sehingga dalam berdakwah itu juga tenang. Mohon bosan, terkadang juga bosan dalam berdakwah. Terus kemudian wal amnu min makrillah. Wal amnu termasuk maksiatnya hati, wal amnu min makrillah ialah merasa aman dari murka Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari murka Allah. Orang yang merasa aman dari murka Allah ini adalah maksiatnya hati. Karena ibu adalah benci, mun tak kira. Makanya di sini harus ada antara khauf dan roja. Ada ketakutan, abad dalam beribadah kayak keremah. Sedangkan dosa pasti etoles. Tapi juga jangan meninggalkan roja, berharap bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Ini antara khauf. Ini ada korelasinya dengan kita tidak gampang bersujud kepada orang. Artinya apa? Kita juga merasa takut kalau apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain, jangan-jangan ibadah kita tidak sempurna sehingga tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan yang kita anggap orang itu tidak sholat, tapi kenyataan di belakang kita ternyata memang mempunyai waktu khusus berdoa-doaan dengan Allah. Sehingga sewaktu di depan kita orang itu tidak menampakkan seolah-olah padahal orang kita abejeng. Hanya jangan mudah suudzon kepada orang lain, bersuudzon pada orang lain. Jadi orang yang merasa aman dari murka Allah ini adalah penyakit hati, dan ini adalah khaba'ith, adalah keburukan, kejelekan atau kotoran-kotoran hati yang harus dihilangkan. Merasa terus mengkorelasi cek, atina korelasi cek, mengkorelasi pernah laku begini, cuma dulu. Karena sewaktu kita merasa suci, sewaktu kita merasa diri kita ini baik, maka itu merupakan sebuah kemaksiatan, yaitu kemaksiatan hati. Apakah dosa? Ya, sudah dosa. Namanya maksiat. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala. Wal kunutu dan putus asa. Wal kunutu dan putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Orang itu merasa putus asa, ini juga termasuk maksiatnya hati. Buktilah, setiap bulan itu boleh tak terima, beres tak beres tak tidak. Dan apa boleh sampai kemudian canggolan, apa boleh sampai kemudian suudzon kepada Allah.
Sewaktu Allah memberikan ujian kepada kita, itu merupakan bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Pas sakit pun Allah, itu merupakan lembaran undangan khusus oleh Allah. Kalau dia itu bersabar, kalau itu dia ridha oleh Allah, ridha kepada ketentuan Allah, maka setiap sakit yang kita rasakan akan menjadi penghapus dari dosa yang kita perbuat. Bahkan kalau kemudian di dalam kitab Al-Muwatta itu ya, dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, orang yang ikhlas sewaktu diberikan sakit oleh Allah, maka Allah akan mengganti sewaktu sembuh, Allah akan mengganti dagingnya dengan yang baru, tulangnya dengan yang baru. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala. Dalam keterangannya begitu. Artinya Allah memberikan kesehatan yang lebih dari sebelum dia sakit. Biasanya memang begitu. Orang yang sakit kemudian ridha dengan ini, kalau kemudian sembuh biasanya lebih boros, lebih sehat dari sebelum dia sakit. Itu dalilnya di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi jangan pernah putus asa dalam kondisi apa saja yang Allah kirimkan kepada kita, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan kurang mengenakan, atau dalam keadaan kita merasa terhina hanya karena oleh sudut pandang masyarakat, tidak perlu putus asa dari rahmat Allah. Salah satu wali yang diangkat kewalian oleh Allah, yang dalam kitab Al-Mawaid, itu karena dia itu sering berbuat fasik sehingga dibuang oleh masyarakat, dikucilkan oleh masyarakatnya, dikucilkan sampai berdiri alas. Sewaktu mengealas ketidikan, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Makanya ada istilah, lebih baik dibenci orang sedunia tapi tetap mendapatkan cintanya Allah. Karena bencinya manusia, sangka-sangka orang itu tidak membahayakan bagi kita, tapi murkanya Allah kepada kita itu yang sangat membahayakan kepada kita. Kalau hanya kebencian dari seorang manusia kepada kita, sama sekali tidak akan mendapatkan tidak akan menghadirkan mudarat kepada kita. Kebencian dari manusia tidak ada yang bisa memudaratkan kita. Yang bisa memudaratkan kita kalau kemudian kebencian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisa tak yangki sekali ke dalam neraka. Kalau kemudian santai saja, saya kapan-kapan orang itu apa sakit hati? Iya, sakit hati saya. Kenapa kok kita sakit hati? Karena kita terlalu menganggap orang lain penting dalam hati kita. Padahal yang penting itu adalah Allah. Karena ini pembahasan sudah masuk tasawufnya lah ya. Ini masuk tasawuf ini sudah. Makanya masuk ke maksiatnya hati. Jadi dalam tasawuf ya seperti itu. Tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan hati. Ya, dengan cara apa? Hanya Allah yang penting di dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah merasa sakit hati dengan orang lain, tidak mudah sakit hati karena tak hargai orang lain, gitu ya. Tak hargai orang tidak masalah, nah, kan gitu. Tak masalah, sepenting Allah menghargai. Ini tasawuf. Tapi juga bukan berarti kemudian kita juga mensambutkan ke orang. Artinya kita juga menggunakan akhlak. Kita berbuat kebaikan tidak dinilai oleh orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, tak perlu cemas. Karena yang sebaik-baik balasan itu datangnya dari Allah. Bahkan setiap kita mendapatkan hadiah, kita juga dianjurkan mengucapkan jazakallah. Mudah-mudahan Allah membalasmu. Karena pembalasan yang paling baik adalah balasan dari Allah.
Begitu juga balasan keburukan yang paling buruk itu juga datangnya dari Allah. Yang penting intinya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun keadaan kita, separah apapun keterpurukan kita dalam hidup ini, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apa boleh pas kemudian sampai bunuh diri? Ini kan salah satu bentuk putus asa dari rahmat Allah. Apalagi bergerak karena cinta, bunuh diri, ikrah. Jangan sampai putus asa. Kemudian watakabburu ala ibadillahi ta'ala, watakabburu dan sombong ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Sombong terhadap ciptaan Allah yang lain, merasa dirinya spesial, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu namanya takabur. Wariyau wal ujbu bi ta'atillah wa tawakkal bisawfal fatihah.